Tradisi lisan Kerajaan Binamu berdasarkan penelitian Ian Caldwell dan Wayne Bourgas. Dua tradisi lisan di Kerajaan Binamu. Kedua tradisi lisan Kerajaan Binamu memiliki elemen yang sama, yaitu menyebutkan bahwa Kerajaan Binamu berasal dari lembah Taman Roya. Tradisi pertama sebagai berikut. Pada zaman dahulu kala, seorang wanita cantik turun dari surga ke layu di sungai Taman Roya. Ia dikenal sebagai Tumanurunga Rilayu atau dia yang turun dari layu. Pada saat kemunculannya, kepala suku dari 4 kampung bersatu untuk membentuk Kerajaan Binamu. Keempat kepala suku itu membentuk dewan adat yang disebut Tokdok Apaka, atau 4 tiang pilar penjamin, yang mewakili daerah mereka masing-masing, yaitu Bangkalalu, Layu, Batu Jala dan Lentu. Dewan itu mengadakan pertemuan dan meminta Tomanurunga Rilayu untuk menjadi penguasa pertama di Kerajaan Binamu. Ia pun menyetujui dan menjadi ratu pertama di Kerajaan Binamu. Dengan segera ia menikahi pria lokal dan melahirkan 3 anak, yaitu Puntari Ulua, Puntari Tanga dan Puntari Bungko. Setelah Tumanurunga Rilayu lenyap secara misterius, Tokdok Apaka memutuskan bahwa anak laki-laki keduanya, Puntari Tanga atau gelar Anumertanya berarti Tuan kami yang dikubur di Tanga, pastilah mengacu kepada Karaeng, Kerajaan Binamu. Tradisi lisan kedua. Pada zaman dahulu, 7 Tumanurung turun dari surga dan muncul di layu tepatnya Sungai Taman Roya. Ketujuh Tumanurung itu adalah saudara kandung yang terdiri dari seorang gadis muda dan ke-6 kakak laki-lakinya. Setelah kemunculan Tumanurun itu, Tokdok Apaka memutuskan bahwa gadis muda itu harus menjadi penguasa Kerajaan Binamu. Mereka mengajukan keputusannya kepada penguasa Balang. Dan dengan persetujuannya, Sang Tumanurung diangkat menjadi penguasa Kerajaan Binamu. Pada masa kekuasaannya, ia membangun jembatan bambu yang melintasi Sungai Jeneponto di Sapanang guna memberikan akses untuk menuju ke istananya di Bukit Sapanang. Ia dan Karaeng berikutnya memerintah dari sini. Ia juga melanjutkan tradisi yang dibangun Tokdok Apaka dalam mencari nasihat dan persetujuan dari penguasa Balang tentang masalah kenegaraan. Pada akhirnya, para penguasa Binamu turun dari Bukit Sapanang dan tinggal di seberang sungai di dataran rendah Sapanang. Sumber keterangan para penjarah kubur tentang Kerajaan Binamu. Haji T. salah satu kepala penjarah kubur di Jeneponto pada tahun 1970-an, berpendapat bahwa situs terkaya di lembah Sungai Taman Roya ditemukan di sepanjang Sungai Bontoramba dan Taman Roya. Mereka menjarah di sepanjang hulu di dataran tinggi hingga pesisir, yang termasuk di dalamnya adalah situs Barobo, Baraya, Bontoramba, Lentu, Layu dan Boyong. Menurut Haji T, situs kuburan zaman pra-Islam yang terkaya di lembah Taman Roya terdapat di dataran tinggi yang terletak antara Bontoramba dan Layu. Di Bontoramba, yang terletak sekitar 15 km dari pesisir pantai, terdapat kuburan monumental dari penguasa Kerajaan Binamu pada abad ke-18. Tepat di sebelah timur kuburan, antara kompleks perkuburan dan sungai, para penjarah menemukan keramik dalam jumlah yang banyak, yang memberi kesan bahwa kuburan itu bersampingan dengan, atau menutup sebagian dari kompleks pekuburan pra-Islam. Meski begitu, situs terkaya yang diukur berdasarkan kualitas dan kuantitas dari barang-barang keramik yang diekskavasi adalah kompleks perkuburan zaman pra-Islam yang terdapat di Layu dengan luas lebih dari 1 hektar. Dan terletak di tepi barat Sungai Taman Roya. Namun demikian, hasil penjarahan yang dilakukan di kompleks pekuburan di lembah Sungai Taman Roya kurang penting jika dibandingkan dengan hasil penjarahan yang dilakukan di puncak Bukit Sapanang, yang terletak persis di sebelah timur Kampung Sapanang di Sungai Jeneponto, atau yang telah dijelaskan pada tradisi lisan kedua. Bukit itu dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Karaeng Lue, yang berarti Tuan Besar.
sebuah gelar bagi penguasa dari suatu daerah atau kerajaan. Dari puncak bukit itu, Haji T. mengaku bahwa ia menemukan porselen dan barang pecah belah yang berasal dari zaman dinasti Sung Selatan tahun 1127 sampai 1279, Yuan tahun 1279 sampai 1368, dan Ming tahun 1368 sampai 1644. Penjara kubur lain terkenal yaitu Pak B. menyatakan bahwa komplek pekuburan di Gandhi disebut Makam Karaeng Bebang, kuburan dari penguasa Karaeng Bebang, yang terletak di sebelah barat bukit, dan menutupi kompleks pekuburan zaman pra-Islam yang ukurannya lebih luas dijarah secara besar-besaran. Ia menjelaskan bahwa bukanlah sesuatu yang tidak umum jika di sepanjang pesisir selatan ditemukan kasus kompleks perkuburan pra-Islam yang berumur lebih tua. Haji B. menemukan 3 kompleks pekuburan zaman pra-Islam di sepanjang Binanga Borongkeloro, sebuah sungai kecil yang mengitari bagian belakang Bukit Bulusuka dekat Maero. Bukit itu adalah landmark yang menyolok ke lembah sungai Taman Roya dan barangkali juga merupakan pusat upacara keagamaan. Sumber tekstual tentang Kerajaan Binamu. Yang diketahui penulis adalah daftar daerah taklukan dan wilayah kekuasaan Kerajaan Binamu. Daftar ini memuat informasi yang detail tentang struktur politik Kerajaan Binamu, dan ditemukan 2 naskah kuno yang berasal dari abad ke-19 yang sekarang disimpan di Perpustakaan Universitas Leiden. Daftar daerah dan kekuasaan Binamu menyebutkan 22 nama kampung, yang terbagi ke dalam 6 daerah taklukan dan 16 wilayah kekuasaan. Daerah taklukan adalah komponen kesukuan dari sebuah kerajaan yang diperintah oleh keluarga elite lokal, yang tidak selalu memiliki hubungan dengan penguasa kerajaan. Wilayah kekuasaan yang sebagian besar terletak jauh dari pusat kerajaan, dulunya adalah tanah yang dimiliki oleh penguasa kerajaan. Daftarnya adalah sebagai berikut. Daerah taklukan Kerajaan Binamu. 1. Sidenre. 2. Balang. 3. Jeneponto. 4. Sapanang. 5.ci. Nong. 6. Tonrokasi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Binamu yang diperintah secara langsung. 1. Ujung Lue. 2. Kalumpang. 3. Palajau. 4. Bulo-Bulo. 5. Patal Lasang. 6. Jombe. 7. Paitana. 8. Arungkeke. 9. Togo-Togo. 10. Bontorapo. 11. Pao. 12. Taruang. 13. Tino. 14. Tonra. 15. Rumbia. 16. Tolo. Taklukan dan wilayah kekuasaan tidak sebutkan nama-nama kampung di lembah Taman Roya, karena dianggap sebagai daerah inti atau pusat terbangunnya Kerajaan Binamu. Penulis tidak mengetahui adanya kronik tentang penguasa Kerajaan Binamu, tetapi sumber lisan oleh Ibrahim dan Hussein tahun 1980 menyebutkan nama 11 penguasa, termasuk Tomanurung pendiri kerajaan. Sedangkan Rahman tahun 1997 menyebutkan 20 nama penguasa, dimulai dari I Gaukang Daeng Riolo dan berakhir pada I Matewak Kang Daeng Raja. Pemerintah terakhir ditujenjuk oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1992. Berikut daftar nama penguasa Kerajaan Binamu menurut Rahman, yaitu 1. I Gaukang Daeng Riolo. 2. Bakiri Daeng Ngilang. 3. Pamongan Daeng Gasing. Datu Mutara Karaeng Cinia. 5. Lapalang Daeng Maso. 6. Patapoy Daeng Ngunjung. 7. I Jakkolo Daeng Rangka. 8. Pak Dewakang Daeng Rangka. 9. Sanre Daeng Nyiki. 10. Rangong Daeng Bani. 11. I Badolo Daeng Tinggi. 12. Palanrang Daeng Liu. 13. Patina Daeng Saking. 14. Tia Daeng Nini. 15.
Matewakang Daeng Junggo. 16. Sanro Daeng Nyiko. 17. Palangka Daeng Lagu. 18. Lompo Daeng Gasing. 19. Makgau Daeng Sanggu. 20. Matewakang Daeng Raja. Menurut Ibrahim dan Hussein tahun 1980, penguasa Islam pertama di kerajaan Binamu adalah Mangunturang Daeng Nuju. Dikatakan sebagai orang yang membantu Gowa dalam perlawanannya terhadap Belanda. Gaukang atau Saukang dianggap orang yang memiliki kekuatan magis dalam berperang dan sebagai penyatu kehidupan sosial di dalam komunitas. Sumber dari kunjungan penulis ke situs-situs kerajaan Binamu. Penulis telah mengunjungi kampung yang masuk dalam daftar daerah taklukan dan wilayah kekuasaan kerajaan Binamu. Kunjungan berkali-kali dilakukan untuk mendapatkan data valid. Berdasarkan tradisi lisan, Layu yang terletak di lembah Sungai Taman Roya adalah tempat turunnya Tomanurung perempuan, sebagaimana yang diakui oleh para penguasa kerajaan Binamu sebagai nenek moyang mereka ke dunia yang diangkat oleh masyarakat petani di sana. Melalui dewan mereka, Todo, apakah, yang mewakili warga dari Bangkalalue, Latu, Batu Jala, dan Lentu. Di Layu Tengah terdapat susunan batu yang dikelilingi oleh pagar kayu modern, yang menurut masyarakat merupakan tempat turunnya Tomanurung Rilayu. Pakaian miliknya sebuah kain kuno berwarna putih disimpan dalam kotak kayu di rumah sekitar. Di rumah itu juga disimpan anak bacing, sebuah alat perkusi yang digunakan untuk mengusir kejahatan. Para penduduk mengetahui tradisi tentang kemunculan Tomanurung itu yang dipilih sebagai penguasa kerajaan Binamu, dan keturunannya menikah dengan anggota keluarga Sapanang sebagaimana yang dijelaskan dalam dua tradisi lisan di atas. Kecemerlangan Layu dalam tradisi lisan jelas menggambarkan penguasaan mereka atas kawasan penghasil beras terbaik sepanjang Sungai Taman Roya dan juga mampu mengatur perdagangan dengan baik, dengan adanya sungai di sekitarnya membuat sebagai lahan pertanian terbaik di Jeneponto. Bangkalalue, kampung yang pertama disebutkan dari keempat kampung Todo apakah. Bangkalalue bertumpu pada pertanian dan juga dialiri sungai. Para penguasa Bangkalalue dikubur di Joko. Di sana terdapat kompleks pekuburan kerajaan dengan batu nisan yang berdekorasi dan beberapa terukir bentuk manusia. Batu Jala adalah kampung ketiga dari Todo apakah, yang terletak dekat Bukit Bulusuka. Di area sawah yang luas, para informan mengakui bahwa dahulu Batu Jala terdapat sebuah istana. Lentu adalah kampung keempat dari Todo apakah, terletak kurang dari 1 kilometer dari Layu. Sekarang kita beralih pada daerah taklukan kerajaan Binamu, yang disebut dengan Binamu Palilik. Daerah Sidenre daerah taklukan yang terletak di delta Sungai Jeneponto. Di Sidenre dilaporkan bahwa ditemukan keramik dengan jumlah yang banyak, termasuk piring, guci dan juga keris. Informan lokal mengatakan bahwa dulunya Sidenre adalah kerajaan kecil yang diperintah oleh seorang karaeng yang tunduk pada penguasa kerajaan Binamu. Daerah Balang, sekarang dikenal sebagai Balang Toa, terletak di sebelah utara Jeneponto Lama. Daerah Jeneponto, terletak di muara Sungai Jeneponto yang tidak pernah kering. Para informan lokal memperoleh etimologi Jeneponto, Sungai Gelang, dari bentuk sungai itu akibat adanya pembagian muara sungai kedua arah. Daerah Sapanang, terletak di seberang bukit dengan nama yang sama yaitu Bukit Sapanang. Sebagaimana yang dibahas pada tradisi lisan, bukit itu memiliki puncak 200 meter dan panjang sekitar 2 kilometer. Terbentang dari utara ke selatan, dengan Sungai Jeneponto mengapit di sebelah baratnya dan bagian selatan berangin. Bagian timur bukit itu membentuk dinding lembah yang panjang nan sempit dengan tanah aluvial yang puncaknya merupakan lahan pertanian yang baik. Berdasarkan keberadaan lahan pertaniannya yang subur, maka mudah disimpulkan bahwa tempat inilah dulunya pusat peradaban.
Karaeng Lue lah nama puncak Bukit Sapanang dan menurut penjara kubur, di sini banyak ditemukan keramik. Para informan di Jeneponto Lama dan Balang, yang mengetahui sedikit tentang sejarah kampungnya, mengatakan bahwa penguasa kerajaan Binamu bertempat di Sapanang yang diperkirakan di Bukit Karelue. Di barat Karaeng Lue dan selatan Saoanang di Gandi terdapat kompleks pekuburan Karaeng Bebang dengan nisan yang sama di kompleks pekuburan kerajaan di Bontoramba. Penjarah lain, Pak B menyebutkan bahwa kuburan itu menimbuk kuburan pra-Islam dan dia mengaku menemukan keramik, senjata dan emas. Para penduduk menuturkan tentang situs tempat upacara yang terdapat pada ketinggian 300 meter di sebelah utara kampung dekat Sungai Pangkajekin. Situs itu dianggap sakral dan setiap musim hujan dan masa panen seekor kerbau dikurbankan sebagai sesajen dan masyarakat Bontoramba dan Layu ke sana juga. Kadang mengambil batu-batu kerikil sebagai azimat. Daerah Ciinong adalah daerah taklukan kerajaan Binamu yang terletak di barat lembah Taman Roya. Dan daerah Tonrokasi juga terletak di tempat yang sama. Daerah itu tidak memiliki lahan yang subur untuk pertanian, sehingga dialihfungsikan menjadi empang dan tambak garam, karena secara ekonomis dianggap lebih menguntungkan. Kesan yang diperoleh penulis berdasarkan survei lapangan, bahwa daerah taklukan kerajaan Binamu di lembah Sungai Jeneponto dulunya membentuk pemerintahan merdeka, yang didominasi oleh kampung yang terletak di Karaeng Lue, dan pada saat tertentu, ditelan atau berada dalam dominasi kerajaan Binamu yang terdapat di lembah Sungai Taman Roya dan memiliki akses lahan pertanian yang lebih luas. Sekarang kita beralih ke wilayah kekuasaan, yang disebutkan dari ujung Lue, Kalumpang, Palajau, Bulo-Bulo, Patalasang, Jombe, Paitana, Arungkeke, Togo-Togo, Bontorapo, Pao, Tarawang, Tino, Tonra, Rumbia, dan Tolo. Wilayah kekuasaan itu tersebar di area yang amat luas, mulai dari Kalumpang yang terletak di barat daya, hingga Rumbia di utara berbatasan dengan Kabupaten Goa dan Bantaeng, dan Tino di tenggara berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. Wilayah tersebut tidak dijelaskan dalam tradisi lisan. Kesemua tradisi lisan memberi kesan bahwa mereka tidak memberikan informasi tentang bentuk awal kerajaan, namun lebih kepada perkembangan kerajaan pada tahap berikutnya. Kebanyakan wilayah kekuasaan Binamu terletak di dekat pantai, sehingga memberikan kesan adanya sektor ekonomi campuran. AB menjarah situs di kedua sisi Sungai Taruang dan mengaku telah menemukan keramik dalam jumlah banyak. Dan keterangan Haji T. Di Rumbia dan Tolo sebelah utara juga ditemukan banyak keramik. Arungkeke adalah wilayah kekuasaan pesisir yang paling menarik. Kampung itu dikelilingi persawahan yang hijau, dan memiliki pelabuhan terbaik di Binamu Timur. Juga memiliki mata air yang menyediakan air tawar bagi para pelaut. Menurut Tuap bernama Arungkeke menunjukkan bahwa dulunya tempat ini diperintah oleh Arung Bugis yang diperkirakan tinggal di sini. Setelah Goa mengalahkannya pada tahun 1669. Setelah Bugis melakukan ekspansi ke arah selatan dari Sinjai ke Bune. Di pusat Arungkeke terdapat kuburan-kuburan para penguasanya, yang berdasarkan desain berasal dari abad ke-17. Dua wilayah kekuasaan yang letaknya paling utara, Tolo, dan Rumbia. Kedua wilayah ini memiliki pertahanan bukit yang luas, banyak sisa-sisa dinding pertahanan yang masih dapat dilihat hingga sekarang. Hal tersebut memberi kesan bahwa Tolo dan Rumbia dulunya merupakan pemerintahan merdeka yang bergabung dengan kerajaan Bangkala meskipun keduanya tidak memiliki hubungan yang erat. Sekarang penafsiran atau kesimpulan penulis Ian Caldwell. Bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan adanya 3 tahap perkembangan kerajaan Binamu. Pertama adalah kemunculan 2 pemerintahan kecil namun makmur secara pertanian akibat terletak di daerah banjir, sekitar muara Sungai Taman Roya dan Sungai Jeneponto. Kedua adalah penyatuan mereka ke dalam kerajaan tunggal yang bernama Binamu.
Ketiga, adanya ekspansi kerajaan Binamu ke daerah kawasan penghasil beras di sekeliling bukit, dan daerah di sepanjang pesisir timur dan barat dan Sungai Jeneponto, serta adanya penggabungan pemerintahan kecil ke dalam kerajaan. Di lembah Taman Roya, terdapat inti kampung Todo, apakah, yaitu, Melayu, Bangkalalue, Batu Jala dan Lentu, yang hanya berjarak kurang lebih 5 km satu sama lain. Keempat kampung itu terletak di garis kontur 20 meter, dan kebanyakan sawah terdapat di bawah garis kontur 10 meter. Tempat pusat kerajaan Layu terletak di tengah-tengah dataran ini, di persimpangan dua sungai. Sebuah titik yang ideal untuk mengawasi aliran informasi, pergerakan manusia dan barang dagangan yang melewati lembah. Penemuan keramik dari zaman dinasti Ming, awal dinasti Qing, dan juga dinasti Yuan dari kuburan pra-Islam menunjukkan bahwa paling tidak sebagian pembentukan di Sungai Taman Roya didorong oleh meningkatnya volume perdagangan eksternal di Sulawesi Selatan setelah sekitar tahun 1300. Para penghuni di tempat itu mengaku bahwa gelarang atau kepala daerah mereka yang pertama berasal dari Layu. Layu tidak disebutkan dalam sejarah kerajaan Goa dan Talo. Pada abad ke-17, kerajaan Binamu muncul dalam sumber berbahasa Belanda, yang menyatakan bahwa pusat pemerintahan kerajaan Binamu pindah ke Bangkalalue, lalu pindah ke Bontoramba pada abad ke-18, dan pindah ke Maero pada abad ke-19. Alur perpindahan ini direkonstruksi melalui tradisi lisan yang terdapat di ketiga kampung ini, dan dari adanya kompleks pekuburan dihias mewah di Bangkalalue, Bontoramba serta di Gandi atau Lembah Sungai Jeneponto. Kumpulan pecahan keramik di Lembah Sungai Jeneponto menunjukkan kemunculan yang hampir bersamaan dengan kemunculan Layu. Pemerintahan berbasis pertanian sepanjang muara Sungai Jombe dengan pesisir. Pusat pemerintahan kelihatannya adalah Sapanang, yang daerah intinya meliputi semua kampung di kaki lembah, Sidenre, Balang dan Jeneponto yang terletak di dataran pesisir kaki lembah Sungai Jeneponto, barangkali daerah taklukan Sapanang sebelum mereka bergabung ke dalam kerajaan Binamu. Tradisi lisan mengatakan bahwa penguasa Sapanang turun dari bukit dan tinggal di Sapanang diperkirakan terjadi pada abad ke-15. Pada abad ke-18, penguasa Sapanang yang bisa jadi keluarga penguasa tunggal kerajaan Binamu pada saat itu dikuburkan di kompleks pekuburan monumental di Gandi. Ekspansi pertanian sawah di kerajaan Binamu pada tahun 1300 agaknya memang berjalan lambat namun berlangsung terus-menerus. Pada saat itu lahan sawah dibangun di sepanjang lembah sungai yang rawan banjir. Dataran pesisir, dataran tinggi diperkirakan mengalami kemajuan pesat pembangunannya pada tahun 1400. Wilayah kekuasaan yang relatif jauh mewakili ekspansi pertanian kerajaan Binamu pada zaman berikutnya. Tolo dan Rumbia, wilayah kekuasaan paling jauh, terletak di dataran tinggi dipenuhi batu-batu besar yang dimuntahkan oleh Gunung Lompo Batang. Kami berpendapat bahwa kampung-kampung itu bukanlah kampung baru yang didirikan oleh anggota keluarga kerajaan Binamu, melainkan mereka dulunya adalah pemerintahan kecil yang merdeka kemudian bergabung ke dalam kerajaan Binamu. Ada Trekat Bundels tahun 1993, menyatakan bahwa Karaeng Rumbia mengikuti Karaeng Binamu, yaitu memberikan upeti dan prajurit pada saat Binamu berperang. Tetapi Karaeng Rumbia terlebih dahulu berkonsultasi kepada Dewan Adat atau Hadar mereka. Nama Turatea merupakan nama tua. Buku Leonard Andaya tahun 1981, mengenai abad ke-17, yang didasarkan pada catatan kontemporer berbahasa Belanda dan Bugis menunjukkan, nama Turatea 11 kali dan Binamu 3 kali. Sebuah tradisi lisan menyebutkan bahwa para pelaut dari Binamulah yang memperkenalkan pertanian padi dari Bali untuk dipraktekkan di Turatea, yang kemudian, berdasarkan etimologi populer, nama Binamu, nama baru,
berasal dari kata bin atau benih padi. Tradisi tersebut muncul untuk menggadirkan sebuah kenangan tentang kontak perdagangan antara mereka dengan masyarakat pesisir di utara Bali, yang terjadi di barat daya Binamu. Thomas Forrest, seorang kapten kapal sekaligus pedagang swasta kebangsaan Inggris pada tahun 1792, juga melaporkan bahwa orang Bugis seringkali juga mengimpor katun dari Pulau Bali atau buli, baik katun mentah dan yang dipintal menjadi benang. Selesai. Mohon support channel ini dengan cara subscribe atau